Nyonya Sekar berdiri tegak di depan warung mie ayam Sari Rasa miliknya. Sebuah bangunan sederhana yang menempel mesra pada dinding rumah kecilnya di tepi jalanan Desa Sinarjaya. Warung itu sejatinya bukanlah sebuah kedai yang megah atau bahkan menarik perhatian dari segi arsitektur. Ia hanyalah teras depan yang telah dimodifikasi seadanya, dilengkapi dengan beberapa meja kayu panjang yang permukaannya sudah menunjukkan tanda-tanda keausan, serta beberapa kursi plastik berwarna hijau lumut yang warnanya perlahan memudar dimakan terik dan hujan. Namun, di balik kesederhanaan visual tersebut, warung Nyonya Sekar telah menjadi denyut nadi rejeki yang tak pernah terputus sejak pertama kali dibuka hampir setahun yang lalu. Pelanggannya datang silih berganti, menciptakan arus kegembiraan dan kesibukan yang membuat hari-hari Nyonya Sekar terasa penuh makna. Para pekerja harian yang pulang dari ladang, anak-anak sekolah yang riang setelah jam pelajaran berakhir, bahkan beberapa pegawai kantor desa yang ingin menikmati santapan gurih hangat yang dibuat dengan sepenuh hati oleh tangan dingin Nyonya Sekar, semuanya hafal betul dengan cita rasa khas mie ayam buatannya. Setiap porsi yang dihidangkan selalu menghadirkan kehangatan sejati, bukan hanya dari uap kuahnya yang mengepul, tetapi juga dari ketulusan usaha seorang ibu yang berjuang mati-matian untuk menyambung hidupnya. Di balik dinding warung, di halaman belakang yang rimbun, sering terdengar tawa renyah anak Arsa, putra semata wayang Nyonya Sekar yang kini duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Arsa biasanya bermain dengan seekor kucing kampung berwarna belang yang sering singgah di sana, atau sesekali ia membantu ibunya merapikan mangkuk-mangkuk yang sudah dicuci. "Bu, besok Arsa boleh ya ajak teman-teman ke sini, mau traktir mereka mie ayam?" tanya Arsa suatu sore, matanya bersinar penuh harap. Nyonya Sekar tertawa kecil, suara tawanya memantulkan kebahagiaan yang begitu murni. "Boleh nak, asalkan kamu janji bantu ibu mencuci mangkuk-mangkuk kotor itu ya. Jangan hanya traktir, tapi juga ikut bertanggung jawab," jawabnya sambil tersenyum mengusap lembut kepala putranya. Momen-momen sederhana seperti inilah yang menjadi pilar kekuatan bagi Nyonya Sekar, terutama setelah kepergian mendiang suaminya 2 tahun silam akibat kecelakaan kerja yang tragis. Ia sempat terpuruk dalam duka yang dalam, merasakan beban dunia seolah menimpa pundaknya sendirian. Warung Sari Rasa ini, dengan segala kesederhanaannya, telah menjelma menjadi jangkar bagi hidupnya. Bukan hanya sebagai penopang ekonomi, tetapi juga sebagai penyambung semangat dan harapan yang sempat meredup. Pada awalnya, dukungan dari lingkungan sekitar mengalir deras, sehangat kuah mie ayamnya. Ada Ibu Rina, seorang tetangga yang ramah dan sering menawarkan bantuan untuk berbelanja ke pasar ketika stok bahan-bahan Nyonya Sekar tiba-tiba habis. Ada pula Pak Tejo, seorang tukang ojek pangkalan yang kerap menjadikan teras warung sebagai tempat persinggahan sambil menikmati kopi hangat, bercerita tentang hiruk-pikuk kehidupan desa. Tak jauh dari warung Nyonya Sekar, di seberang gang kecil, terdapat warung gorengan dan kopi milik Nyonya Tini. Warung Nyonya Tini tidak seramai Sari Rasa, tetapi hubungan mereka sebagai sesama pedagang kecil di desa awalnya tetap terjalin rukun dan harmonis, saling menghormati batas rezeki masing-masing. Nyonya Sekar percaya bahwa rezeki adalah urusan Tuhan, dan setiap orang telah ditentukan bagiannya. Ia tidak pernah merasa bersaing, malah sering berbagi tips atau bahan baku jika salah satu dari mereka kekurangan. Nyonya Sekar selalu berpegang teguh pada prinsip bahwa kebaikan hati dan kejujuran dalam berdagang adalah kunci utama untuk mempertahankan keberkahan. Kesibukan dan tawa pelanggan adalah irama hariannya yang ia syukuri tanpa henti, sebuah pengakuan kecil atas perjuangan kerasnya sebagai ibu tunggal. Nyonya Sekar selalu memastikan warungnya bersih, mie ayamnya lezat, dan senyumnya selalu tersemat di wajah, menyambut setiap orang yang datang mencari kehangatan dan rasa nyaman. Semuanya berjalan begitu sempurna, begitu damai, hingga datanglah perubahan yang tak terduga, sebuah anomali yang perlahan namun pasti mulai merusak ketenangan hidupnya. Perubahan ini begitu halus, begitu tidak kentara, hingga pada awalnya Nyonya Sekar mengira itu hanyalah sebuah kebetulan biasa, sebuah interupsi kecil yang akan berlalu dengan sendirinya, sebuah anggapan yang ternyata salah besar. Namun, perubahan yang Nyonya Sekar rasakan itu mulai memasuki fase yang sulit dijelaskan, persisnya sejak 2 minggu terakhir. Seolah ada tabir tipis yang tiba-tiba turun menyelimuti warungnya.
Awalnya, ia memang hanya menganggapnya sebagai kebetulan, sebuah fluktuasi normal dalam dunia perniagaan yang kadang ramai, kadang sepi. Sore itu misalnya, hujan rintik-rintik turun dengan lembut, membasahi jalanan tanah dan menciptakan aroma lembab yang khas. Angin membawa dingin, tetapi di dapur warung, Nyonya Sekar tetap menjaga api kompornya menyala, siap sedia meracik pesanan. Warung sudah dibuka sejak pukul 10 pagi, seperti biasa, dengan mangkuk-mangkuk dan sendok tertata rapi di atas meja. Namun, anehnya, kursi-kursi plastik yang biasanya segera terisi penuh kini terlihat kosong melompong. Pelanggan yang datang hanya bisa dihitung jari, dan itu pun hanya 2 orang yang mampir untuk membeli minuman kemasan, lalu pergi terburu-buru. Seolah dikejar waktu atau merasa tidak nyaman untuk berlama-lama di sana. Nyonya Sekar berdiri di ambang pintu, matanya menyapu ke arah jalanan. Banyak orang berlalu lalang, para tetangga, anak-anak muda, dan bahkan beberapa wajah yang ia kenali sebagai pelanggan setia. Tetapi, tak satu pun dari mereka yang menoleh ke arah warungnya, apalagi melambai atau menyapa. Padahal biasanya, senyuman dan sapaan akrab adalah hal yang lumrah terjadi. Mereka berjalan lurus, pandangan mereka seolah menembus warung Sari Rasa, seakan bangunan itu transparan atau bahkan tidak ada di sana. "Bu, kok sepi ya hari ini?" tanya Arsa dengan dahi berkerut. Sorot matanya yang polos menunjukkan kebingungan yang nyata. Nyonya Sekar mencoba merangkai senyum di tengah kecemasan yang perlahan membelit dadanya. "Mungkin karena hujan, Nak. Biasanya kalau hujan kan orang jadi malas keluar rumah," jawabnya. Suaranya sedikit dipaksakan agar terdengar meyakinkan. Meski jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa alasan itu terasa sangat tidak memadai. Ia merasa ada yang salah. Sesuatu yang tak kasat mata, namun mampu mengubah perilaku setiap orang yang melewatinya. Tak lama kemudian, seorang ibu paruhbaya lewat sambil memayungi putrinya. Ini adalah kesempatan, pikir Nyonya Sekar. "Bu, mampir dulu. Mie ayamnya baru matang, kuahnya hangat, cocok untuk cuaca dingin begini," sapa Nyonya Sekar ramah, mencoba sekuat tenaga memecah tabir keheningan yang menyelimuti warungnya. Ibu itu sempat menoleh, pandangannya bertemu dengan Nyonya Sekar, tetapi hanya sepersekian detik. Wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Ekspresinya berubah menjadi kaku dan dingin, seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ibu itu menarik tangan anaknya dan buru-buru mempercepat langkahnya. Berjalan pergi seolah ingin segera menghindar dari warung Sari Rasa dan segala isinya. "Kenapa ya, orang-orang jadi aneh begini?" gumam Nyonya Sekar pada dirinya sendiri. Rasa cemasnya kini bercampur dengan perasaan terluka dan bingung. Kejadian ini terasa seperti sebuah penolakan kolektif, sebuah pengucilan massal yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Warungnya yang dulu ramai, kini terasa seperti sebuah pulau terpencil dikelilingi oleh lautan keengganan yang tak terjelaskan. Rasa curiga mulai merayapi benaknya. Mungkinkah ada yang salah dengan masakannya? Atau mungkinkah ia secara tidak sengaja telah menyinggung perasaan seseorang di desa? Namun, ia telah memeriksa semuanya, memastikan kebersihan dan kualitas mie ayamnya tetap terjaga, dan sejauh yang ia ingat, ia tidak memiliki masalah atau perselisihan serius dengan siapapun. Keanehan ini terasa personal, seperti ditujukan langsung kepada warung Sari Rasa dan dirinya. Ketika suasana hati Nyonya Sekar sedang dirundung kebingungan, tak lama kemudian muncul Pak Tejo, si tukang ojek langganan, yang tampak kehujanan dan bergebas mencari tempat berteduh. Nyonya Sekar merasa sedikit lega melihatnya. Setidaknya ada satu wajah yang familiar dan ia harapkan bisa membawa kembali sedikit suasana normal. Pak Tejo melangkah masuk ke teras warung, tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti secara mendadak. Ia tidak langsung duduk seperti biasanya. Pandangannya menyapu seluruh ruangan warung dengan cepat, lalu matanya terpaku ke arah sudut pintu yang tampak lebih gelap karena remang-remang senja. Ia tanpa ragu-ragu, seolah ada medan magnet tak terlihat yang menghalanginya untuk melangkah lebih jauh dan mengambil tempat duduk. "Pak Tejo, mau ngopi dulu?" sapa Nyonya Sekar dengan nada ramah, segera mengambil gelas dan mulai menuang air panas. Pak Tejo mengangguk lemah, namun ekspresi wajahnya masih dipenuhi kegelisahan yang kentara. "Iya, Bu."
Tapi saya cuma sebentar saja, jawabnya pelan, suaranya terdengar tidak meyakinkan. Saat ia akhirnya memilih duduk di salah satu kursi, tangan Pak Tejo terlihat sedikit bergetar, dan ia terus-menerus melirik ke arah sudut warung yang gelap, tempat sebuah lampu neon kecil terpasang. Ia tampak gelisah luar biasa, pandangannya seolah mengikuti pergerakan sesuatu yang tidak dilihat oleh Nyonya Sekar. Udara di sekeliling mereka terasa dingin, sebuah sensasi yang tidak wajar meskipun di luar sedang hujan rintik-rintik. Tiba-tiba tanpa ada tiupan angin yang berarti, tanpa ada suara konsleting listrik yang terdengar, lampu di pojok warung itu mendadak padam. Seketika itu juga, area warung yang semula remang-remang langsung diselimuti kegelapan total. Hanya menyisakan cahaya kuning hangat yang masih terpancar dari jendela ruang keluarga di bagian dalam rumah. Arsa yang mengintip dari pintu dapur langsung terlihat cemas. Kegelapan yang mendadak itu seolah membawa serta hawa dingin yang menusuk. Reaksi Pak Tejo sangat cepat dan ia hampir melompat dari kursinya. "Bu, saya pamit dulu ya. Tiba-tiba ada panggilan ojek yang harus saya layani sekarang juga," katanya dengan suara yang tergesa-gesa, bahkan kopinya yang baru setengah ia sesap ditinggalkan begitu saja di atas meja. "Loh, Pak, tidak dihabiskan dulu kopinya?" tanya Nyonya Sekar, terkejut dengan perubahan sikap Pak Tejo yang begitu mendadak dan diliputi ketakutan. Namun Pak Tejo tidak menanggapi lagi. Langkah kakinya sudah menjauh, terburu-buru meninggalkan teras warung Sari Rasa, seolah ingin segera melepaskan diri dari tempat itu secepat mungkin. Nyonya Sekar berdiri terpaku, memandangi bayangan Pak Tejo yang menghilang di tengah rintikan hujan. Dadanya kini terasa dipenuhi dengan kecemasan yang mendalam dan dingin. "Kenapa sih semua orang tiba-tiba bertingkah seperti ini?" bisiknya lirih, sambil dengan tangan gemetar ia mencoba mengecek saklar lampu. Anehnya, ketika ia menyentuh saklar, lampu itu kembali menyala dengan normal tanpa masalah sedikit pun. Arsa yang melihat kejadian itu dari pintu dapur berkata, "Mungkin listriknya memang lagi rusak, Bu." Nyonya Sekar mencoba mengiyakan, tetapi firasat buruk yang kini menggantung di udara warungnya terasa begitu pekat dan sulit diabaikan. Ia merasa seolah ada sepasang mata tak terlihat yang sedang memandangi mereka dari sudut gelap. Sebuah kehadiran yang mengganggu dan sengaja ingin membuat orang-orang menjauhi warungnya. Kepergian Pak Tejo yang tiba-tiba ini terasa seperti konfirmasi bahwa masalah yang menimpa warungnya bukanlah sekadar kebetulan atau cuaca buruk, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan bersifat spiritual. Sejak kejadian lampu padam dan kepergian Pak Tejo yang tergesa-gesa, ketidakwajaran itu mulai merambah ke dalam rutinitas harian Nyonya Sekar dengan frekuensi yang semakin mengganggu. Keesokan harinya, saat Nyonya Sekar sedang membereskan piring-piring bersih yang sudah lama tak tersentuh pelanggan, ia hendak meletakkan panci kuah mie ayam yang besar di tempatnya. Tiba-tiba saja, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari samping. Panci logam berat itu meluncur jatuh ke lantai dengan bunyi yang nyaring dan memekakkan telinga. Arsa terlonjak kaget dari tempatnya bermain. "Bu, kenapa bisa jatuh begitu?" tanya Arsa. Suaranya penuh ketakutan. "Entahlah, Nak. Mungkin tangan ibu licin," jawab Nyonya Sekar. Meski dalam hati, ia tahu persis bahwa tangannya kering dan ia memegang panci itu dengan sangat kuat. Tidak ada goyahan, tidak ada kelalaian. Namun, panci itu jatuh dengan kekuatan yang luar biasa. Sejak insiden panci itu, hal-hal aneh mulai terjadi secara beruntun dan semakin sering. Seolah ada batas tak terlihat yang kini telah dilewati oleh entitas pengganggu tersebut. Fenomena yang paling menyiksa adalah munculnya bau anyir yang menusuk hidung, persis seperti aroma darah segar yang amis dan kuat. Bau ini akan muncul tanpa dapat dijelaskan asalnya, tepat setiap kali menjelang waktu sholat maghrib. Nyonya Sekar sudah menyikat lantai warung berkali-kali hingga bersih mengkilap. Ia telah membersihkan saluran air, bahkan memeriksa setiap sudut dapur. Namun, bau menjijikan itu selalu datang kembali, seperti sisa-sisa dari sebuah ritual yang mengerikan. Selain itu, barang-barang kecil di warung juga mulai jatuh sendiri dari rak, bukan tergelincir, melainkan seolah didorong atau dilempar dengan sengaja. Setiap malam, setelah warung tutup dan lampu dipadamkan, mereka sering mendengar suara aneh dari arah depan pintu warung. Suara seperti langkah kaki yang berat, gema langkah seseorang yang berjalan mondar-mandir dengan langkah yang menyeret, seolah menimbang-nimbang atau sedang menunggu. Suara itu begitu nyata. Namun ketika Nyonya Sekar memberanikan diri mengintip, tidak ada siapa-siapa di luar.
Sementara itu, sikap para tetangga semakin mengkhawatirkan. Mereka tidak lagi menyapa Nyonya Sekar dan bahkan ketika Nyonya Sekar mencoba memulai percakapan dari jarak beberapa meter, mereka akan berpura-pura tidak mendengar atau sibuk memandang ke arah lain. Seolah ada kesepakatan tak tertulis di antara mereka untuk menjauhi Nyonya Sekar dan warung Sari Rasa. Seolah mereka takut untuk terlibat, takut jika aura gelap yang menyelimuti warung itu akan menular pada mereka. "Bu?" bisik Arsa suatu malam saat mereka berdua berbaring di kamar, mencoba mencari ketenangan. "Tadi Arsa dengar Ibu Rina bilang ke tetangga lain, katanya warung kita seram." Nyonya Sekar terdiam, pikirannya awalnya menolak mentah-mentah ucapan itu. Bagaimana mungkin warung mie ayam yang penuh tawa bisa dianggap seram? Namun ia tidak bisa lagi menyangkal. Semua petunjuk, semua keanehan yang terjadi, semua sikap menjauh yang ditunjukkan oleh warga, semuanya menunjuk pada satu kesimpulan yang mengerikan. Ada sesuatu yang benar-benar salah, sesuatu yang tak terlihat sedang mengusir rezekinya dan mengisolasi dirinya dari dunia luar. Pikirannya kalut, ia mulai bertanya-tanya apakah ini adalah pertanda, apakah ia telah melakukan kesalahan besar di masa lalu yang kini menuntut balas. Ketakutan itu mulai berubah menjadi keputusasaan yang melumpuhkan karena ia tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Dan satu-satunya sumber kehidupannya kini sedang terancam oleh kekuatan yang tak dapat ia sentuh maupun lawan. Puncak dari semua teror dan keanehan itu terjadi pada malam berikutnya. Malam yang akan tercetak jelas dalam ingatan Nyonya Sekar sebagai malam paling menakutkan dalam hidupnya. Ia terbangun secara tiba-tiba dari tidurnya yang tidak nyenyak. Sekujur tubuhnya terasa dingin menggigil, seolah ia sedang berada di tengah badai salju. Ia menoleh ke jam dinding yang memancarkan cahaya redup. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Hembusan angin malam yang seharusnya menyejukkan justru terasa menusuk tulang, membawa serta hawa yang sangat beku ke dalam kamar. Di tengah keheningan yang mencekam, telinganya menangkap sebuah suara yang sangat jelas dan mengganggu. Suara kursi yang diseret perlahan dari arah warung di depan. Bunyi gesekan plastik di lantai keramik itu terdengar lambat, berat, dan disengaja. Seolah-olah ada seseorang yang sedang memindahkan perabotan dengan langkah yang malas-malasan. Jantung Nyonya Sekar langsung berdetak kencang, memukul-mukul dinding dadanya dengan irama yang tak beraturan. Ia menahan napas, berusaha sekuat tenaga meredam suara detaknya sendiri. Perlahan-lahan, dengan hati-hati yang ekstrim, ia bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju pintu kamar yang terbuat dari kayu, membuka celah kecil, sangat kecil, hanya cukup untuk satu mata dapat mengintip keluar. Melalui celah sempit itu, matanya membelalak ketakutan, tenggorokannya tercekak, dan ia merasa seolah seluruh oksigen di ruangan itu lenyap seketika. Di sana, di depan pintu warung, terlihat sebuah bayangan kelam yang masif dan besar. Sosok itu duduk di salah satu kursi, membelakanginya. Ukurannya tampak jauh lebih besar daripada manusia normal, mengisi sebagian besar ruang teras warung yang sempit. Rambutnya hitam panjang dan terlihat acak-acakan, terurai hingga menutupi seluruh punggungnya yang lebar. Kedua tangannya menjuntai ke lantai, berdiam diri dalam posisi yang aneh, seolah-olah sedang menunggu sesuatu untuk datang. Atau mungkin seolah-olah sedang menjaga sebuah gerbang terlarang. Nyonya Sekar tak mampu bergerak. Tubuhnya terasa kaku, otot-ototnya membeku di tempat. Ia ingin berteriak, memanggil nama Arsa yang masih tertidur lelap di sebelahnya. Ingin memanggil tetangga atau siapapun, tetapi suaranya hilang, tertelan oleh rasa takut yang luar biasa. Ia hanya bisa memandang. Seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali. Sosok bayangan kelam itu sama sekali tidak bergerak, tidak menoleh, posisinya tidak berubah sedikit pun. Namun dari balik punggungnya, dari tubuhnya yang gelap, Nyonya Sekar melihat asap hitam pekat yang tipis merayap pelan ke lantai. Asap itu seolah bukan asap api, melainkan kabut kegelapan yang memadat, sebuah manifestasi dari energi negatif yang sangat kuat. Atmosfer di sekeliling warung seketika terasa menghitam, memadat, dan sangat dingin. Seolah segala cahaya dan kehangatan telah diserap oleh kehadiran entitas tersebut. Menyadari ia tidak bisa melawan dan sadar bahwa ia sedang dalam bahaya besar, Nyonya Sekar dengan sekuat tenaga memaksa kakinya untuk mundur perlahan. Ia menutup pintu kamar dengan kehati-hatian yang luar biasa, memastikan tidak ada suara sekecil apapun yang dapat menarik perhatian sosok di luar. Sepanjang sisa malam yang panjang itu,
Ia memeluk Arsa yang tidur tanpa menyadari bahaya, sambil terus merapal doa-doa pendek yang ia ingat memohon perlindungan dari Tuhan. "Ya Allah, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya," bisiknya berulang kali. Bayangan hitam yang besar itu terus menari di pelupuk matanya, mengukir ketakutan yang mendalam, memberinya konfirmasi yang paling brutal. Ia tidak berhalusinasi. Ada sesuatu yang jahat dan nyata yang kini bersemayam di warung sari rasa miliknya. Pagi hari setelah malam yang penuh teror itu datang, tetapi matahari seolah tidak mampu membawa serta kehangatan ke dalam hati Nyonya Sekar. Matanya terasa berat, merah dan sembab seolah ia tidak tidur sama sekali. Dengan langkah yang dipenuhi keraguan, ia berdiri di depan warungnya, membawa sapu lidi di tangan, menatap kursi-kursi yang kini sudah tersusun rapi, seolah tak pernah ada apa-apa yang terjadi semalam. Semua tampak normal di bawah cahaya matahari yang menyengat, tetapi bayangan menakutkan dari sosok bayangan kelam semalam masih membekas kuat, seolah ada tatu kegelapan yang dicetak di benaknya. "Mungkin aku hanya terlalu lelah, mungkin aku berhalusinasi karena terlalu takut," gumamnya, mencoba mencari alasan logis yang mustahil. Namun ia sendiri tidak sepenuhnya percaya. Hari itu, ia memutuskan untuk tetap buka, mencoba bertahan dengan sisa keberanian yang ia miliki. Ia menyalakan kompor, menyiapkan bahan-bahan, dan menunggu. Namun situasi justru semakin memburuk. Para pelanggan yang lewat kini hanya menoleh sebentar ke arah warung, raut wajah mereka menunjukkan kebingungan atau ketakutan, lalu mereka berjalan lebih cepat seolah ingin segera menjauh. Anak-anak sekolah yang biasanya riuh berebut tempat duduk, kini hanya memandangi warung sari rasa dengan raut yang takut dan penuh tanda tanya. Beberapa dari mereka terlihat berbisik-bisik, dan bisikan itu sayup-sayup sampai ke telinga Nyonya Sekar. Ada yang berkata, "Warung itu sudah tutup, padahal jelas-jelas warungnya terbuka lebar." Yang lain berkomentar, "Aku tidak mau lewat situ, rasanya seperti ada yang mengikuti dari belakang, aura dinginnya menusuk." Dan yang paling menyakitkan, beberapa orang hanya berjalan lurus tanpa menoleh sedikit pun, seolah mereka benar-benar tidak melihat warung itu ada di sana. Seolah keberadaan warung sari rasa telah memudar dari realitas visual mereka. Nyonya Sekar menghela napas panjang, sebuah kesimpulan pahit mulai terbentuk. Bukan hanya rezekinya yang tertutup, tetapi keberadaan warungnya, eksistensinya, seolah-olah sedang disamarkan, disembunyikan oleh kekuatan gaib dari mata orang lain. Ini adalah bentuk penutupan rezeki yang paling kejam, yang membuat usahanya seolah tak pernah ada. Di tengah kesepian dan keputusasaan itu, Ibu Rina, tetangga yang dulu sering membantu, tiba. Nyonya Sekar merasa sedikit lega melihatnya, dan segera menyambutnya dengan senyum. "Ibu Rina, mau pesan mie ayam?" tanyanya. Namun Ibu Rina tidak langsung masuk. Ia berdiri di luar pagar, wajahnya tampak pucat dan dipenuhi kecemasan yang luar biasa. "Ibu Rina, ayo masuk, duduk dulu," ajak Nyonya Sekar dengan nada bingung. Alih-alih menjawab, Ibu Rina hanya menggeleng keras. "Maaf Bu, saya cuma mau kembalikan ini," katanya, menyerahkan seikat daun salam yang pernah dipinjam Nyonya Sekar untuk bumbu masakan. "Tapi kenapa Ibu di luar? Ayo, sini duduk sebentar." Ibu Rina menatap ke dalam warung dengan ketakutan yang tidak biasa, matanya menyeratkan horor yang mendalam. Ia kemudian membisikkan sesuatu dengan suara yang hampir tak terdengar. "Di dalam itu, ada apa Bu? Maaf, saya tidak bisa lama-lama." Tanpa menunggu jawaban, Ibu Rina buru-buru berbalik dan pergi, langkahnya hampir seperti orang berlari. Nyonya Sekar tertegun. Ia kini semakin yakin, tidak ada lagi keraguan. Ada sebuah kekuatan tak terlihat, sebuah entitas yang sangat kuat yang kini berdiri di warung sari rasa dan secara aktif membuat orang lain enggan, bahkan takut untuk berada di sana. Penolakan dari Ibu Rina, yang dulu adalah teman baik, terasa seperti pukulan telak yang mengkonfirmasi betapa seriusnya masalah spiritual yang sedang ia hadapi. Ketakutan yang menumpuk tak lagi bisa ia tahan. Malamnya, Nyonya Sekar memutuskan untuk melawan. Ia bertekad untuk menyingkirkan rasa takut itu dan mengambil tindakan spiritual yang ia yakini. Ia membacakan doa-doa yang ia hafal, merapal ayat-ayat pendek dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Ia kemudian menyiram seluruh lantai warung, setiap sudut gelap, dan setiap ambang pintu dengan air garam yang dicampur dengan rebusan daun bidara. Ia berpikir, mungkin makhluk yang ia lihat hanyalah sejenis jin iseng atau arwah gentayangan biasa yang kebetulan numpang lewat dan bisa diusir dengan cara-cara spiritual yang sederhana.
Ia berharap setelah ritual pembersihan ini, warung Sari Rasa akan kembali damai dan rizkinya akan terbuka lagi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang ia lakukan hanya membuat entitas tersebut semakin marah dan menampakkan wujud perlawanan yang jelas. Ia baru saja selesai mengelap meja terakhir di teras warung ketika tiba-tiba pintu warung yang terbuat dari kayu tebal dan berat itu tertutup sendiri dengan keras, seolah dibanting oleh tangan raksasa yang tidak terlihat. Angin malam berhembus kencang dari lubang ventilasi di atas, membuat tirai plastik pembatas antara warung dan rumah berkibar-kibar liar, seperti kibaran bendera peringatan. Arsa keluar dari kamar, wajahnya pucat pasi, matanya membulat ketakutan. "Bu, suara apa tadi?" tanyanya lirih. "Tidak apa-apa, Nak, hanya angin kencang," jawab Nyonya Sekar, berusaha tetap tenang meski bulu kuduknya berdiri tegak dan jantungnya berdebar kencang seolah ingin keluar dari tempatnya. Ia tahu itu bukan sekadar angin. Tak lama kemudian, sebuah suara lain muncul, jauh lebih menakutkan dari pintu yang terbanting. Suara itu terdengar seperti tangan besar, telapak tangan yang keras dan berat yang mengetuk-ngetuk lantai warung, tetapi bukan dari atas, melainkan dari bawah, dari dalam tanah di bawah lantai keramik. Nyonya Sekar terpaku. Ketukan itu terdengar berirama, namun tidak menetap di satu tempat. Ketukan itu berpindah-pindah dari sudut pojok warung, lalu bergeser ke arah pintu utama, dan akhirnya suara ketukan itu berhenti tepat di depan kaki Nyonya Sekar, seolah ada sesuatu yang berjalan di bawah lantai mengikutinya. Suara itu begitu dekat, begitu mengancam, sebuah pernyataan bahwa kehadirannya tidak bisa diusir begitu saja. Arsa merapat pada ibunya, wajahnya kini benar-benar putih karena ketakutan. "Bu, jangan buka pintu, Bu," pinta Arsa dengan suara yang tercekak dan hampir menangis. Nyonya Sekar hanya bisa mengangguk, lidahnya keluh tak mampu berkata-kata. Ketukan mengerikan itu berlangsung selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, sebuah siksaan mental yang tak terperi. Ketika suara itu akhirnya berhenti, Nyonya Sekar menarik Arsa kembali masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat dan memeluk putranya erat-erat. Keduanya sama-sama gemetar ketakutan. Malam itu menjadi konfirmasi yang menakutkan. Entitas yang mengganggu warungnya bukanlah makhluk iseng biasa. Ia adalah sesuatu yang kuat yang sengaja ditempatkan di sana, dan ia menunjukkan kemarahan yang luar biasa atas upaya pembersihan yang Nyonya Sekar lakukan. Warung Sari Rasa kini benar-benar telah menjadi medan pertempuran spiritual. Hari-hari berikutnya terasa semakin suram dan membebani jiwa Nyonya Sekar. Ketakutan itu terus berlanjut, dan yang lebih menyakitkan, ia merasakan pengucilan sosial yang semakin intens. Beberapa tetangga yang dulunya ramah kini bersikap seolah tidak mengenalnya sama sekali. Mereka akan menyeberang jalan atau berbelok ke gang lain jika melihat Nyonya Sekar keluar rumah. Puncaknya datang dari orang yang paling baik dan paling sering membantunya, Pak Tejo. Pagi itu, Pak Tejo mendekati Nyonya Sekar dengan langkah pelan dan raut wajah yang serius, penuh kehati-hatian. "Bu Sekar, saya mau bicara sebentar, Bu," ujarnya. Nyonya Sekar mencoba tersenyum untuk menyambutnya, meski senyum itu terasa sangat berat. "Iya, Pak Tejo, ada apa?" tanyanya. Pak Tejo menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkan. Ia merendahkan suaranya hingga menjadi bisikan. "Saya sungguh tidak enak mengatakannya, Bu, tapi banyak sekali orang yang membicarakan warung Ibu. Mereka bilang warung Ibu seperti ditutup sesuatu." Nyonya Sekar memegangi dadanya. "Ditutup? Maksudnya?" "Mereka bilang mereka tidak benar-benar melihat warung Ibu ada. Kalaupun mereka melihatnya, mereka merasa seperti dihalangi untuk mendekat. Ada yang bilang tiba-tiba pusing, ada yang merasa ketakutan yang tidak wajar, bahkan yang paling aneh, ada yang bilang mie ayam Ibu sekarang hambar, Bu, tidak enak sama sekali." Ucapan Pak Tejo terasa seperti hantaman palu besar ke ulu hati Nyonya Sekar. Ia tahu betul kualitas masakannya tidak berubah sedikit pun. Kesimpulan itu mengerikan. Entitas itu tidak hanya menutup pandangan orang, tetapi juga mengganggu rasa, menutupi kenikmatan rejeki dari mulut para calon pelanggan. Pak Tejo menatap Nyonya Sekar dengan tatapan penuh iba dan kekhawatiran.
Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar, Bu. Banyak yang takut. Takut apa, Pak? Tanya Nyonya Sekar. Suaranya tertahan. Pak Tejo menggeleng pelan. Rasa takut terlihat jelas di matanya. Ada yang bilang, Bu, setiap mereka lewat sini, mereka melihat sosok besar, hitam, duduk tegak di pintu warung Ibu, seolah menjaga. Nyonya Sekar menghela napas panjang, hatinya mencelos. Itu berarti apa yang ia lihat bukan hanya halusinasinya sendiri. Bayangan kelam itu nyata dan kini dilihat oleh banyak orang, menjelaskan mengapa warungnya sepi. Kami semua khawatir, Bu, lanjut Pak Tejo. Suaranya tulus. Jika terjadi apa-apa, Ibu bisa panggil saya. Tapi untuk sementara ini, mungkin Ibu bisa coba tutup dulu warungnya sebentar. Bukan maksud saya untuk menyakiti, tapi demi keselamatan Ibu dan Arsa, Bu. Ucapan itu menghantam Nyonya Sekar seperti batu besar. Menutup warung berarti menutup satu-satunya sumber kehidupan mereka. Sebuah pengakuan kekalahan yang menyakitkan. Sambil menahan getaran di tangannya dan air mata yang mendesak keluar, Nyonya Sekar hanya mampu berbisik lirih. Terima kasih, Pak Tejo. Pak Tejo pergi dengan wajah sedih, meninggalkan Nyonya Sekar sendirian, berdiri kaku, memeluk dirinya sendiri. Ia merasa dirinya berada dalam sebuah lingkaran keputusasaan yang semakin lama semakin menyempit, mencekik setiap harapan dan kekuatan yang tersisa. Sore berikutnya, warung Sari Rasa tetap buka. Nyonya Sekar mencoba bertahan. Menantang nasib, sekuat tenaga ia menahan diri untuk tidak menyerah pada ketakutan. Namun, seolah takdir mempermainkannya, satu persatu keanehan kembali muncul. Lampu warung kembali padam tanpa alasan, sementara lampu di ruang keluarga di belakang tetap menyala terang benderang. Kursi yang sudah ia susun rapi tiba-tiba bergerak sedikit, seolah ada beban berat yang baru saja duduk di atasnya, lalu beranjak pergi. Bau anyir yang amis dan menjijikan itu kembali muncul, lebih kuat daripada sebelumnya, memenuhi udara warung. Arsa kini mulai sering terbangun dari tidurnya sambil berteriak ketakutan, menjerit tentang bayangan hitam besan yang menunggu di depan pintu. Tepat di saat ketakutan dan kelelahan mental Nyonya Sekar berada di titik puncaknya, ketika ia hampir memutuskan untuk mengunci warungnya dan lari, seseorang tiba-tiba muncul di depan warung. Ia adalah seorang lelaki tua. Pakaiannya sederhana, jaketnya lusuh, dan ia mengenakan peci hitam. Wajahnya yang penuh kerutan tebal menunjukkan bahwa ia telah menjalani banyak pengalaman hidup. Langkah kakinya pelan, namun terkesan sangat pasti dan tanpa keraguan sedikitpun. Sebuah kontras yang mencolok dengan semua orang yang sebelumnya hanya lewat dan menghindar. Lelaki tua itu masuk tanpa ragu. Nyonya Sekar terkejut dan segera menyambutnya dengan senyum tulus yang sudah lama tidak ia sunggingkan. "Bapak, mau pesan mie ayam? Kopi juga ada, Pak," sapanya ramah. Lelaki tua itu duduk diam, pandangannya tidak tertuju padanya, melainkan tertuju lurus ke arah pintu warung yang gelap, seolah ia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Nyonya Sekar. "Saya pesen kopi hitam," katanya pelan. Suaranya tenang dan berwibawa. Nyonya Sekar mengangguk dan cepat-cepat membuatkan kopi. Berharap ia tidak pergi sebelum sempat menikmati pesanannya, berharap kehadirannya adalah sebuah pertanda baik. Saat menyerahkan cangkir kopi panas itu, lelaki tua itu tiba-tiba berbisik lirih, tanpa menoleh, tanpa menatap Nyonya Sekar. "Warung Ibu ditutup sesuatu." Ucapan itu membuat jantung Nyonya Sekar serasa berhenti berdetak. "Ditutup? Maksud Bapak?" Tanyanya suaranya nyaris hilang. Untuk pertama kalinya, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya kepada Nyonya Sekar. Mata tuanya yang keriput terlihat tajam, memancarkan pengetahuan mendalam tentang hal-hal yang tidak biasa. "Yang menutup bukan manusia," bisiknya lagi. Nyonya Sekar merinding, tangannya gemetar hingga cangkir kopi itu hampir terlepas. Lelaki tua itu melanjutkan, suaranya kini terdengar penuh penekanan. "Kuatkan hati Ibu. Jangan pernah padamkan lampu warung ini malam ini. Akan ada yang datang menolong Ibu, tapi Ibu harus berani dan siap." Sebelum sempat Nyonya Sekar bertanya lebih jauh tentang siapa dirinya atau siapa yang akan datang menolong Ibu, lelaki tua itu sudah menenggak habis kopinya. Ia berdiri, meletakkan cangkir kosong dan berjalan keluar warung tanpa menoleh kembali. Langkahnya yang pelan itu segera menghilang di telan kegelapan malam. Warung itu kembali terasa senyap, bahkan lebih senyap daripada sebelumnya, hingga suara napas Nyonya Sekar sendiri terdengar begitu keras.
Ia memandang ke arah pintu. Kata-kata lelaki tua, kakek Jaka, itu terus bergema di benaknya, memberinya seberkas harapan baru di tengah ketakutan yang tak terperi. Malam itu, malam yang telah diperingatkan oleh kakek Jaka, hujan turun dengan sangat deras. Petir menyambar sesekali, menyalakan langit gelap seperti lampu sorot raksasa yang menyilaukan mata, menyingkap sesaat kengerian yang tersembunyi. Nyonya Sekar duduk di ruang tengah, memeluk Arsa yang sudah tertidur pulas, namun tidurnya terlihat gelisah, penuh mimpi buruk. Kata-kata kakek Jaka terus berputar di pikirannya. Jangan padamkan lampu malam ini. Ia memastikan lampu warung tetap menyala, memancarkan cahaya kuning temaram ke teras depan. Namun, cahaya itu terlihat begitu lemah, seolah sedang berjuang keras untuk menembus kegelapan yang di luar sana terasa semakin pekat dan memadat. Suara rintik hujan di atap rumah yang tadinya menenangkan, kini berubah menjadi irama ketukan konstan yang menegangkan saraf. Nyonya Sekar merasa seolah setiap suara adalah sebuah ancaman, seolah ada yang mengawasinya dengan sabar dari balik kegelapan di luar sana. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah berkedip 2 kali, lalu 3 kali, dan akhirnya padam total. Arsa terbangun dan langsung memeluk ibunya. "Bu, gelap!" jeritnya ketakutan. Nyonya Sekar menenangkan putranya dengan suara yang bergetar. "Tenang, Nak, lampu depan masih menyala." Namun saat ia menoleh ke arah pintu warung, pandangannya membeku. Lampu warung juga padam seketika, serentak dengan lampu ruang tengah. Seluruh rumah kini diselimuti kegelapan mutlak, hanya suara napas mereka berdua yang terdengar memburu. Pada saat yang sama, bau anyir yang menjijikan itu menyengat hidung, jauh lebih kuat dan lebih menusuk daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Hujan di luar seolah berhenti tiba-tiba, menyisakan keheningan yang aneh dan sangat menakutkan. Keheningan itu pecah ketika terdengar sebuah suara. Suara yang serak, rendah, seperti geraman hewan besar yang marah, namun terlalu manusiawi untuk disebut sebagai binatang. Suara itu datang langsung dari arah pintu warung yang gelap gulita. Nyonya Sekar memeluk Arsa erat-erat. Ia berbisik dengan tegas, "Jangan lihat, Nak, jangan lihat." Namun rasa ingin tahu yang bercampur dengan naluri untuk menghadapi bahaya justru mendorongnya. Dengan tangan gemetar, ia berdiri perlahan dan berjalan menuju pintu kamar. Ia menatap dari celah kecil yang sama seperti malam sebelumnya, dan matanya membelalak ketakutan. Rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya. Sosok bayangan kelam yang besar itu masih di sana, tetapi kini ia berdiri tegak. Tubuhnya terlihat melar, jauh lebih tinggi dari kusen pintu. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit teras. Ia menunduk, namun sesekali kepalanya bergerak patah-patah. Rambutnya basah, terurai panjang seperti akar pohon tua yang menjuntai. Suaranya terdengar seperti rintihan dan geraman yang bercampur menjadi satu. Nyonya Sekar menutup mulutnya dengan tangan, agar ia tidak menjerit. Ia melihat entitas itu, tinggi, mengerikan, sebuah perwujudan kegelapan yang kini berdiri tegak sebagai penjaga pintu rezekinya. Di tengah ancaman dan ketakutan yang mencekik itu, ia hanya bisa berdoa, menunggu bantuan yang dijanjikan kakek Jaka datang. Saat Nyonya Sekar berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar menyaksikan manifestasi penuh dari bayangan kelam yang menjulang tinggi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan rumahnya. Bukan pintu warung, melainkan pintu utama yang memisahkan ruang keluarga dari dunia luar. Ketukan itu berirama, pelan, dan sopan. Sebuah kontras yang sangat drastis dengan makhluk mengerikan yang berdiri hanya beberapa meter dari situ. Dengan hati-hati yang ekstrim, Nyonya Sekar mendekat ke pintu. "Siapa?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri membuka pintu sedikit. Di luar, berdiri seorang lelaki. Ia mengenakan jubah berwarna putih bersih. Wajahnya terlihat teduh dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Anehnya, hujan deras yang baru saja berhenti seolah tidak menyentuh tubuhnya. Ia terlihat kering dan bersih, seolah ia baru saja melangkah keluar dari tempat yang hangat.
Matanya memancarkan ketenangan yang hampir menenggelamkan rasa takut yang membuncah dalam diri Nyonya Sekar. "Assalamualaikum, Bu Sekar," katanya dengan suara yang lembut namun tegas, sebuah suara yang membawa aura kepastian. "Waalaikumsalam," jawab Nyonya Sekar, suaranya ragu-ragu. Pria itu tersenyum tipis. "Nama saya Harun Dullah." Nama itu terasa asing, namun entah mengapa terasa sangat familiar dan melegakan. "Saya datang atas izin Allah untuk menolong ibu dan anak Arsa." Nyonya Sekar terkejut. "Loh, Bapak tahu dari mana?" tanyanya. Jin Harun melirik ke arah pintu warung yang gelap. "Saya sudah melihat makhluk itu sejak beberapa hari terakhir. Ia bukan makhluk liar, ia adalah penutup rezeki, makhluk kiriman." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Nyonya Sekar merinding lagi. "Penutup rezeki? Siapa yang mengirim, Pak?" Jin Harun menggeleng. Pengirimnya masih belum jelas, tapi motifnya adalah iri hati. Warung ibu semakin maju, dan ada seseorang yang tidak suka melihatnya begitu. Nyonya Sekar memegangi dadanya, napasnya tidak beraturan. "Apa Bapak mau membantu saya?" tanya Nyonya Sekar dengan nada memohon, air mata mengalir tanpa terasa. "Tolong saya, Pak, saya tidak kuat. Arsa ketakutan setiap malam." Jin Harun tersenyum meyakinkan. "Baik, tapi ibu harus berani. Makhluk itu akan berusaha melawan. Malam Jumat nanti kita akan mulai." Nyonya Sekar mengangguk cepat, meski hatinya masih dicekam ketakutan. Jin Harun menatap Arsa yang bersembunyi di balik ibunya. "Nah Arsa, kamu jaga ibu ya. Dua anak itu kuat sekali." Arsa mengangguk pelan. Jin Harun lalu bergerak menuju pintu warung. Ia merentangkan tangan seolah membentuk dinding tak terlihat. Seketika itu juga, bau anyir yang kuat menghilang. Lampu yang tadinya padam menyala sendiri. Sosok bayangan kelam itu menghilang bagaikan asap yang tertiup angin. Nyonya Sekar menatap tak percaya. "Makhluk itu kemana?" tanyanya. Jin Harun menatap ke lantai, wajahnya serius. "Dia tidak jauh, Bu. Dia hanya bersembunyi, menunggu kesempatan." Nyonya Sekar menelan ludah. "Lalu, siapa Bapak sebenarnya?" Jin Harun menunduk sopan. "Saya bukan manusia, Bu." Jantung Nyonya Sekar berdegup kencang. "Saya dari golongan jin muslim. Saya sedang melewati kampung ini ketika melihat ada ketidakadilan, jadi saya diberi izin untuk membantu." Nyonya Sekar terpaku. "Percayakan pada saya, Bu. Tapi sampai malam Jumat, jangan pernah padamkan lampu warung dan jangan pernah tinggalkan tempat ini sendirian." Nyonya Sekar mengangguk pelan. Jin Harun tersenyum lagi. "Saya pamit dulu, saya akan datang lagi pada waktunya." Tanpa suara langkah, pria berjubah putih itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang perlahan. Hari-hari menuju malam Jumat terasa seperti ujian mental yang berat, sebuah penantian panjang yang menguras energi. Warung tetap sepi, diselimuti oleh aura keengganan yang membuat orang menjauh. Hanya beberapa orang yang berani lewat, dan itu pun dengan langkah yang terburu-buru. Dari kejauhan, Nyonya Tini, si pemilik warung gorengan, beberapa kali terlihat memperhatikan warung Sari Rasa dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sebuah pandangan yang menyimpan misteri dan kecemasan. Pak Tejo dan beberapa tetangga mencoba memberikan dukungan moral kecil, tetapi mereka tetap menjaga jarak. Sebuah ketakutan yang manusiawi. Namun, di tengah semua itu, fenomena aneh terus menghantui. Lampu tetap sering mati hanya di area warung. Panci atau kursi kadang bergerak sendiri, dan sosok bayangan kelam itu muncul setiap malam. Terkadang hanya berdiri diam, terkadang terdengar geramannya, dan kadang bahkan seolah mengetuk-ngetuk pintu dengan penuh kesabaran, seperti seorang pemburu yang menunggu mangsanya. Nyonya Sekar terus membaca doa. Arsa pun semakin berani meskipun masih sering merinding. Tetapi satu hal yang membuat Nyonya Sekar bertahan, harapan. Kini ada seseorang atau sesuatu yang menjanjikan pertolongan dan telah menunjukkan kekuatannya. Malam Jumat yang dinantikan pun tiba. Langit tampak muram sejak sore hari, seolah warung Sari Rasa adalah pusat dari badai tak terlihat yang siap meledak. Nyonya Sekar tahu, malam ini bukan hanya tentang mengusir makhluk, tetapi juga tentang membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Udara malam itu begitu berat, seolah langit hendak runtuh. Langit gelap tanpa bintang dan bahkan suara jangkrik pun tiba-tiba terhenti begitu azan Isya berakhir. Seolah seluruh alam tahu bahwa malam ini adalah malam yang tidak biasa.
Nyonya Sekar bersiap, memastikan warung bersih dan rapi. Aroma mie ayam yang tersisa dari sore hari seolah menjadi satu-satunya hal normal di ruangan itu. Arsa duduk memeluk lutut di dalam kamar, membaca doa-doa pendek yang ia pelajari di sekolah. Suaranya tercekat ketakutan, namun ia tetap berusaha keras untuk berani. Tepat pukul 10 malam, lampu warung padam. Kali ini tanpa kedip, langsung gelap total. Seolah ada tirai besar yang ditarik menutupi cahaya. Bismillah, bisik Nyonya Sekar, meraih senter kecilnya. Sebelum ia sempat menekan tombol senter, pintu warung digedor. Ketukan itu pelan, tidak kasar, tetapi setiap dentumannya terasa sangat dalam, mengetuk hingga ke ulu hati Nyonya Sekar. "Bu," panggil Arsa pelan dari dalam kamar. "Tidak apa-apa, Nak," jawab Nyonya Sekar. Suaranya berusaha menenangkan. Pintu itu kembali diketuk, namun kali ini ketukan itu berasal dari atas. Seolah ada sesuatu yang berdiri di langit-langit teras dan mengetuk dari luar. Nyonya Sekar menahan napas. Tiba-tiba, terdengar suara geraman rendah dari depan warung. Suaranya menggema hingga ke tulang. Senter jatuh dari tangannya, dan lantai warung mulai bergetar halus, semakin kuat, seolah ada benda yang sangat berat melompat turun, tepat di depan pintu. Pintu warung bergoyang keras. "Ya Allah, lindungi kami!" teriak Nyonya Sekar, memejamkan mata. Di tengah ketakutan yang memuncak, suasana tiba-tiba menjadi hening total. Tidak ada angin, tidak ada suara, bahkan denyut nadi Nyonya Sekar terasa berhenti sejenak. Lalu, pintu warung terbuka sendiri. Angin dingin hitam menerjang masuk, seperti kabut pekat yang menggulung seluruh ruangan. Sebelum Nyonya Sekar sempat menjerit panik, sebuah suara tenang namun sangat kuat terdengar dari arah jalanan. "Diam! Dengan izin Allah, aku memerintahkanmu berhenti." Sosok berjubah putih itu muncul, Jin Harun. Namun kali ini wajahnya tampak jauh lebih tegas. Sorot matanya tajam seperti pedang yang tidak terlihat. Cahaya putih samar mengalir di sekujur tubuhnya. Sebuah perisai energi spiritual. Makhluk hitam yang selama ini hanya duduk di depan pintu akhirnya menunjukkan wujudnya secara penuh. Tubuhnya kini melar. Tinggi sekitar 2 meter. Kulitnya seperti arang yang retak-retak, mengeluarkan asap pekat yang menjijikan. Matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur. Ia menggeram keras hingga kaca jendela warung bergetar hebat. Arsa menjerit ketakutan dari dalam kamar. Nyonya Sekar hampir pingsan, tetapi Jin Harun berdiri tegak sebagai perisai, memancarkan aura perlindungan yang luar biasa. "Makhluk kiriman, kembalilah ke tempatmu," seru Jin Harun sambil mengangkat tangan kanannya. Makhluk itu menjerit panjang, suaranya seperti campuran tangis dan tawa yang memekakkan telinga. Ia berusaha melompat menyerang, tetapi tubuhnya seolah terpental kembali oleh dinding tak kasat mata yang dipancarkan dari tangan Jin Harun. Jin Harun melangkah maju, membaca sebuah doa yang suaranya menggema di seluruh ruangan, memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Cahaya putih mulai memancar dari lantai warung, seolah sebuah garis bercahaya muncul, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling Nyonya Sekar dan Arsa yang kini merapat ke ibunya. Makhluk itu meronta, menjerit semakin keras. Dari tubuhnya, cairan hitam pekat menetas ke lantai, membuat ubin mengeluarkan asap tipis, sebuah pertanda bahwa ia sedang disiksa oleh energi suci. "Aku tahu penugasanmu." Jin Harun menatap makhluk itu dalam-dalam. "Kau ditanam untuk menutup rezekinya, agar orang-orang tak melihatnya, agar semua menjauh." Makhluk itu menggeram marah, tetapi juga terdengar seperti ketakutan yang luar biasa. Jin Harun melanjutkan, suaranya membahana. "Dengan izin Allah yang Maha Kuasa, aku cabut perjanjianmu. Aku putus semua ikatan yang mengikatmu ke tempat ini." Makhluk itu menjerit lebih keras lagi. Tubuhnya mulai terurai menjadi asap, melebur sedikit demi sedikit. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, makhluk itu sempat menatap Nyonya Sekar. Matanya yang merah membelalak penuh kebencian. Dan tiba-tiba ada suara lain, sebuah bisikan manusia yang terdengar jelas di tengah kekacauan itu. "Dia dekat rumah, membawa sapu." Makhluk itu seolah membocorkan rahasia terakhirnya sebelum tubuhnya meledak menjadi kabut gelap lalu menghilang seutuhnya. Warung bergetar sebentar lalu kembali tenang. Cahaya lampu yang padam menyala kembali dengan sendirinya,
menerangi ruangan. Hanya suara nafas Nyonya Sekar dan Arsa yang terdengar memburu. Apa itu sudah selesai, Pak Harun?" tanya Nyonya Sekar masih gemetar. Jin Harun menghela napas panjang. Makhluknya sudah pergi, Bu, tapi rantainya belum putus sepenuhnya. Nyonya Sekar terbelalak. "Maksudnya apa?" Jin Harun menatapnya serius. "Ada seseorang yang sengaja mengirim makhluk itu, Bu." Keheningan menggantung. Nyonya Sekar merasakan udara di sekitarnya semakin berat, seolah dinding-dinding rumah pun ikut menyimak percakapan mereka. Jin Harun melanjutkan, "Tapi aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Pengirimnya harus diperlihatkan langsung kepada ibu melalui mimpi, karena hati ibu harus siap untuk menerima kebenaran pahit ini." Nyonya Sekar menunduk, memeluk Arsa semakin erat. "Jangan takut, Bu Sekar. Orang yang mengirim makhluk itu, dia sendiri berada dalam ketakutan dan kebingungan. Iri hati telah menutup mata hatinya." Jin Harun mundur beberapa langkah. "Aku akan datang lagi untuk memastikan tidak ada ikatan yang tersisa. Malam ini, ibu akan tahu siapa dia." Malam itu Nyonya Sekar bermimpi. Ia melihat bayangan seorang perempuan berjalan sendirian di depan warungnya, membawa sapu lidi di tangan. Wajahnya samar, tetapi tubuhnya sangat ia kenali. Ia adalah seseorang yang setiap hari berpapasan dengannya. Seseorang yang sering mengobrol dengannya. Nyonya Sekar terbangun dengan jantung berdegup kencang. Tubuhnya bermandikan keringat dingin. Ia tahu betul siapa yang dilihatnya dalam mimpi itu. Rahasia kini benar-benar berada di ambang terbongkar. Sebuah kebenaran pahit yang melibatkan orang terdekat. Pagi hari setelah malam yang begitu panjang, matahari terbit dengan sinar yang tampak lebih hangat dari biasanya. Udara terasa lebih ringan, seolah rumah itu baru saja dilepaskan dari cengkraman sesuatu yang gelap. Namun, hati Nyonya Sekar justru makin berat. Bayangan seorang perempuan membawa sapu lidi, berjalan pelang melewati depan warung dengan tatapan penuh perhitungan, terus menghantuinya. Apa benar dia? Seseorang yang setiap hari menyapa dengan senyum hambar? Nama Nyonya Tini terucap dalam hatinya, terasa seperti menelan duri. Setelah mengantar Arsa ke gerbang sekolah, Nyonya Sekar memberanikan diri berjalan menuju warung Nyonya Tini yang berada di seberang gang. Warung kecil itu biasanya buka setiap pagi, tetapi kali ini pintunya hanya terbuka setengah. Nyonya Sekar berdiri beberapa detik di depan pintu, mengambil napas panjang untuk mengumpulkan seluruh keberaniannya, sebelum mengetuk pelan. "Assalamualaikum," sapanya. Tidak ada jawaban. Ketika ia hendak berbalik dan pergi, ia mendengar suara lirih dari dalam. "Nyonya Sekar?" "Waalaikumsalam." Pintu dibuka perlahan. Wajah Nyonya Tini muncul, pucat pasi, matanya sembab seolah semalaman tak tidur. Tubuhnya tampak gemetaran meski udara tidak begitu dingin. "Bu Sekar, ada perlu ya?" tanyanya dengan suara serak, penuh kecemasan. Nyonya Sekar menatapnya dengan perasaan campur aduk. Rasa marah, kecewa, namun juga iba yang mulai menyusup. "Ibu, boleh kita bicara sebentar?" tanyanya. Nyonya Tini menunduk. "Di sini saja, Bu Sekar. Saya belum kuat berdiri lama." Nyonya Sekar menahan napas sejenak, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. "Kenapa ibu lakukan itu ke saya, Nyonya Tini?" Nyonya Tini langsung bergidik. Dadanya naik turun cepat. Air matanya seperti siap pecah kapan saja. Saya tidak tahu maksud ibu," jawabnya dengan suara bergetar. Nyonya Sekar melangkah masuk sedikit. Suaranya tegas namun lirih agar tidak didengar tetangga lain. "Saya bermimpi tadi malam. Seseorang datang membantu saya. Dia bilang ada makhluk kiriman yang sengaja ditugaskan menutup warung saya. Dan dalam mimpi itu, saya melihat ibu dengan sapu lidi di tangan, seperti yang sering ibu bawa." Nyonya Tini terdiam. Wajahnya memucat sepenuhnya. Tangannya mencengkram ujung dasternya sampai buku-buku jarinya memutih. Ia mencoba menyangkal tetapi bibirnya hanya bergetar tanpa kata. "Ibu tetap bisa bilang tidak," lanjut Nyonya Sekar pelan. "Tapi setelah semua yang terjadi, saya hanya ingin tahu alasannya." Beberapa detik hening, lalu air mata Nyonya Tini tumpah. Ia menangis bukan hanya menangis biasa, tetapi tangisan yang pecah mengeluarkan seluruh beban isi hatinya. Saya salah, Bu. Saya salah besar." Tubuhnya lunglai dan hampir jatuh.
tetapi Nyonya Sekar memeganginya. "Apa yang ibu lakukan?" Suara Nyonya Sekar terdengar parau. Saya datang ke seseorang, orang pintar, Bu. Katanya dia bisa bantu biar warung saya ramai lagi. Isaknya terpotong-potong. Awalnya saya cuma minta supaya rezeki warung saya juga lancar, tapi Mbah Dukun itu bilang, kalau warung Bu Sekar terus ramai, warung kamu tidak akan bertahan. Nyonya Sekar menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hampir pecah. Saya gelap mata, Bu. Saya iri. Saya tidak kuat lihat warung ibu selalu ramai, sementara warung saya sepi. Saya takut anak-anak saya makin sulit makan. Ia memegangi dada, menahan rasa sakit yang teramat sangat. Saya hanya ingin bertahan hidup, Bu Sekar. Nyonya Sekar menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Apa yang orang pintar itu suruh? Nyonya Tini terisak lagi. Dia suruh saya bawa sapu lidi yang kena tanah kuburan dan tiap malam saya tabur di depan warung ibu sambil baca mantra. Katanya biar orang merasa takut kalau mendekat. Perut Nyonya Sekar terasa kosong seketika mendengar ritual jahat itu. Tapi saya tidak tahu dia akan kirim makhluk seburuk itu. Saya baru tahu setelah saya sendiri tidak bisa tidur. Setiap malam saya mulai lihat bayangan kelam itu juga. Saya menyesal, Bu. Saya benar-benar menyesal. Nyonya Tini berlutut di lantai sambil menangis keras. Kalau ibu mau marah, mau lapor warga, mau saya diusir, saya terima, Bu. Saya sudah terlalu hina. Nyonya Sekar merasakan jantungnya seperti diremas-remas. Rasa sakit akibat apa yang dialaminya begitu besar. Tetapi, melihat perempuan itu menangis pasrah, rasa bencinya perlahan surut. Ia teringat betapa beratnya menjadi seorang ibu yang berjuang sendiri untuk anaknya, persis seperti dirinya. Nyonya Sekar perlahan menunduk dan menyentuh bahu Nyonya Tini. "Saya sakit hati, Bu. Sangat. Tapi saya juga paham rasa takut kehilangan rezeki itu seperti apa." Dan pada saat itu, Nyonya Sekar justru ikut menangis bersamanya. "Saya maafkan Ibu." Kalimat itu membuat Nyonya Tini menutup wajahnya dan menangis semakin keras. "Tapi saya mohon, jangan pernah lakukan hal seperti itu lagi. Kita ini sesama tetangga, sesama ibu. Kita sama-sama berjuang hidup." Nyonya Tini mengangguk cepat, tak mampu berkata apa-apa selain isakan. Suasana dalam warung kecil itu berubah dari ketegangan menjadi kepedihan yang jujur, sebuah pengampunan tulus yang lahir dari empati mendalam. Beberapa detik setelah pengampunan tulus itu terucap, ada hembusan angin dingin yang lembut masuk melalui pintu yang sedikit terbuka. Ketika Nyonya Sekar menoleh, ia melihat sosok Jin Harun berdiri di pinggir gang. Wajahnya tersenyum ringan, seolah menyaksikan akhir yang bahagia dari sebuah ujian besar. Ia menangkup tangan di depan dada, seperti memberi salam hormat, kemudian suaranya mengalun dalam hati Nyonya Sekar, bukan lewat telinga. "Terimalah hati yang tersesat namun telah kembali, karena Allah pun mengampuni mereka yang benar-benar menyesal." Nyonya Sekar menahan tangis semakin kencang. "Aku akan datang sekali lagi malam ini, memastikan semua ikatan terputus. Setelah itu, aku pergi." Nyonya Sekar mengangguk pelan. Ia paham. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, langit terlihat lebih cerah dan harapan mulai tumbuh kembali di hatinya. Malam itu, suasana langit tampak berbeda total. Angin tidak lagi membawa aroma ketakutan, udara terasa lebih hangat, seolah alam pun ikut melepaskan beban panjang yang menyelimuti rumah kecil itu. Nyonya Sekar tetap menjaga warung terbuka. Lampu menyala terang, tanpa berkedip, tanpa mati mendadak. Arsa duduk di dekat jendela, memeluk bantal kesayangannya, memandang keluar dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Kini, meski ia masih takut, ada keyakinan yang tumbuh di dalam dada kecilnya bahwa mereka tidak lagi sendirian. Tiba-tiba, udara kembali berubah sedikit, dan sosok berjubah putih itu muncul perlahan dari kegelapan. Langkahnya ringan dan wajahnya tetap memancarkan keteduhan yang sama seperti pertama kali ia datang. "Assalamualaikum," ucapnya lembut. "Waalaikumsalam," jawab Nyonya Sekar dengan hormat. Jin Harun berdiri di tengah warung, menatap seluruh ruangan, seolah sedang menilai kondisi terakhir dari sisa-sisa kegelapan yang masih tersisa. Ia tersenyum. "Malam ini kita akhiri semuanya," katanya dengan tenang. Jin Harun menutup mata. Kedua tangannya terangkat setinggi dada,
Suara doa mengalun dari bibirnya, jauh lebih lembut dari malam sebelumnya, seperti zikir yang membawa kesejukan ke setiap sudut ruangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cahaya putih lembut muncul dari lantai, bukan menyilaukan, tetapi menenangkan. Cahaya itu merambat pelan ke seluruh dinding hingga ke langit-langit. Tidak ada jeritan, tidak ada bayangan hitam yang menampakkan diri lagi. Hanya kedamaian yang mengalir pelan-pelan seolah rumah itu akhirnya bisa bernafas lega setelah sekian lama dicedik oleh rasa takut. Jin Harun menurunkan tangannya. Sudah selesai, ucapnya dengan senyum penuh kepastian. Nyonya Sekar menutup mulut, menahan haru yang melonjak ke tenggorokan. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Arsa berlari memeluk ibunya dan ikut menangis lega. Tapi, Jin Harun kemudian menatap keduanya dengan sorot mata penuh pesan penting. Ingatlah Bu Sekar, ini bukan hanya tentang makhluk yang dikirim. Ini tentang hati, tentang bagaimana iri dapat menutup rezeki orang lain, tetapi juga menutup pintu rahmat bagi diri sendiri. Ia melanjutkan, pengirimnya telah menyesal. Ibu sudah memaafkannya. Allah Maha Pengampun, maka jangan ada dendam tersisa. Nyonya Sekar menahan tangis semakin kencang. Jin Harun tersenyum bahagia. Ia berbalik menghadap pintu warung dan berkata pelan, seolah bukan hanya kepada mereka. Tempat ini akan kembali terang. Seakan menjawab ucapannya, esok paginya matahari masuk lebih cerah dari biasanya. Cahaya hangat menyinari meja-meja warung yang selama ini seperti tertutup kabut gelap. Burung-burung berkicau riang, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, orang-orang berhenti di depan warung. Pak Tejo datang sambil menyeruput kopi. Bu Sekar, warungnya kok sekarang enak banget ya suasananya. Terang banget gitu. Ada ibu-ibu yang lewat dan tiba-tiba ingin mencicipi mie ayam lagi. Anak-anak sekolah berlarian sambil berteriak, "Mie ayam Bu Sekar buka!" Seolah mereka baru sadar keberadaan warung itu telah kembali. Ibu Rina pun kini kembali datang dan membantu. Nyonya Sekar hanya bisa tersenyum sambil terus mengucap syukur. Warung itu kembali hidup. Arsa berkeliling meja, membantu membawakan minuman sambil tersenyum bangga sebagai asisten cilik. Dan di seberang jalan, Nyonya Tini berdiri, menatap warung itu. Wajahnya masih sembab, namun kali ini senyumnya tulus, sebuah isyarat salam kecil dari jauh. Nyonya Sekar membalasnya dengan anggukan hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, kedamaian antar tetangga terasa kembali. Sore hari, ketika warung mulai sepi, Nyonya Sekar duduk sendirian menatap meja kosong di depan pintu warung. Ia teringat pada Jin Harun. Seolah membaca pikirannya, suara lembut muncul di belakangnya tanpa suara langkah lebih dulu. "Ibu mencari saya?" Nyonya Sekar menoleh. Jin Harun sudah berdiri di sana, tersenyum seperti biasa. "Maaf, saya tidak dengar Bapak datang," ujar Nyonya Sekar terkejut. "Sama seperti saya datang, saya pun akan pergi dengan sunyi." Nyonya Sekar menunduk berat, melepas sosok yang telah menyelamatkan hidupnya. "Kalau suatu saat Bapak lewat lagi, mampirlah ke sini. Saya akan buatkan mie ayam paling enak." Jin Harun tertawa kecil. "Saya tidak makan seperti manusia, Bu. Tapi saya berterima kasih atas tawaran baik itu." Ia menatap warung itu untuk terakhir kalinya. "Teruslah bersedekah. Doa adalah penjaga terbaik rezeki." Nyonya Sekar mengangguk kuat dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Terima kasih untuk semuanya." Jin Harun menjawab sambil melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar samar ditembus cahaya senja. "Terima kasih kepada Allah lah yang utama. Doakan saja agar saya pun senantiasa dijaga di jalan ini." Nyonya Sekar mengatapnya sampai sosok itu lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan hembusan angin hangat yang penuh keberkahan. Malamnya, Nyonya Sekar bersujud lebih lama daripada biasanya. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena syukur yang begitu dalam. Penolong terbaik adalah Allah, dan Jin Harun hanyalah satu dari ciptaannya yang datang membawa pertolongan. Warung kecil itu kini terasa jauh lebih terang dari sebelumnya.